Bayangin, lo lagi asik nonton berita, tiba-tiba denger, Gunung Anak Krakatau naik status jadi siaga 3. Reaksi lo? Panik. Tapi ada seorang bocil yang mikir, oh pasti karena gunungnya belum ngerjain PR dari ibu gunung. Analogi kocak itu bikin kita mikir, sebenarnya apa sih yang terjadi di balik status siaga ini? Kita bedah tuntas dari awal sampai akhir. Jadi gini, pada 2 Juli 2025, PVMBG resmi naikin status Gunung Anak Krakatau dari level 2 waspada jadi level 3 siaga. Artinya, aktivitas vulkaniknya lagi meningkat signifikan. Ini bukan berita main-main, soalnya gunung ini punya sejarah kelam, letusan 1883 yang memicu tsunami dahsyat. Tapi tenang, kita bakal kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi, kenapa status naik, dan apa yang harus kita waspadai. Kronologinya, sebelumnya, status Gunung Anak Krakatau sudah diwaspada sejak beberapa bulan lalu. Tapi akhir-akhir ini, PVMBG mencatat peningkatan kegempaan vulkanik, baik dangkal maupun dalam. Pada 2 Juli 2025, pukul 16.30 WIB, status resmi dinaikkan. Keputusan diambil setelah rapat koordinasi dan evaluasi data. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati radius 5 km dari kawah. Ini langkah antisipasi standar. Gunung Anak Krakatau ini lahir pada 1927 dari kaldera Krakatau yang meletus dahsyat di 1883. Sejak itu, ia tumbuh dan sering erupsi. Tahun 2018, erupsi dan longsoran menyebabkan tsunami Selat Sunda yang menewaskan banyak orang. Nah, status siaga ini mengingatkan kita pada potensi bahaya. Tapi uniknya, anak-anak sering punya imajinasi sendiri tentang fenomena alam, seperti yang kita lihat dari hoax tadi. Apa itu status siaga, level 3? Ini level kedua tertinggi, di bawah awas, level 4. Artinya, ada peningkatan aktivitas yang mengarah ke potensi erupsi. PVMBG memantau terus-menerus. Masyarakat diminta tenang tapi waspada. Yang penting, jangan panik. Pemerintah sudah siapkan langkah mitigasi. Tapi yang bikin gemas, banyak netizen yang malah bikin meme kocak tentang PR gunung. Data menunjukkan, gempa vulkanik dalam dan dangkal meningkat tajam. Juga terlihat embusan asap dari kawah. Dari pengukuran, deformasi tubuh gunung juga terdeteksi. Ini semua tanda bahwa magma sedang bergerak ke atas. Tapi belum tentu langsung erupsi besar. Kadang naik status bisa turun lagi kalau aktivitas mereda. Intinya, ini early warning system yang krusial. Banyak yang salah paham, mikir status siaga berarti gunung akan meletus besok. Padahal, siaga artinya potensi erupsi meningkat, tapi belum ada kepastian waktu. Sama kayak bocil tadi yang ngira gunung kena marah karena belum ngerjain PR. Analogi yang lucu tapi ngajarin kita bahwa kita perlu memahami proses sains di baliknya. Jangan terjebak hoax ya. Fakta sebenarnya, status siaga adalah status waspada tingkat tinggi. Masyarakat diimbau menjauhi radius 5 km, dan nelayan tidak berlayar terlalu dekat. Tapi bukan berarti semua wilayah sekitarnya bahaya. PVMBG terus update. Yang penting, kita ikuti arahan resmi. Beda dengan asumsi publik yang suka lebay, kenyataannya ini adalah prosedur normal untuk gunung aktif. Dampak langsung, aktivitas pariwisata di sekitar Selat Sunda terganggu. Kapal-kapal yang melintas diimbau waspada. Warga di pulau-pulau sekitar, seperti Pulau Sebesi, mulai waspada. Pemerintah daerah menyiapkan jalur evakuasi. Tapi syukurlah, belum ada korban jiwa. Yang jadi sorotan, justru kreativitas warganet yang bikin konten lucu tentang PR Ibu Gunung. Kedepannya, Gunung Anak Krakatau akan terus dipantau dengan ketat. Jika aktivitas meningkat ke level 4, awas, maka evakuasi besar-besaran mungkin dilakukan. Tapi ada juga kemungkinan status turun jika aktivitas mereda. Yang perlu diingat, gunung ini adalah laboratorium alam yang dinamis. Kita harus belajar hidup berdampingan dengan risiko. Ilmuwan terus meneliti untuk meningkatkan prediksi.
Anak kecil yang ngira gunung kena marah karena belum ngerjain PR itu sebenarnya ngasih kita perspektif fresh. Kadang kita terlalu serius menghadapi berita bencana, padahal dengan pendekatan yang playful, kita bisa lebih mudah mengingat informasi penting. Metafora, PR Ibu Gunung, bisa jadi cara kreatif buat edukasi kebencanaan ke anak-anak. Siapa bilang sains harus kaku? Beberapa angka, Gunung Anak Rakatau punya tinggi sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Sejak 2018, tercatat lebih dari 500 kali gempa vulkanik per bulan saat krisis. Radius 5 km dari kawah adalah zona terlarang. PVMBG memiliki 6 stasiun seismik di sekitar gunung. Setiap hari, data dianalisis 24 jam. Fakta, kenaikan status ini adalah yang pertama sejak letusan 2018 yang memicu tsunami. Reaksi publik campur aduk. Ada yang khawatir, apalagi yang ingat tsunami 2018. Ada yang cuek, biasa aja. Tapi dominan di medsos adalah meme dan joke. Salah satu yang viral adalah video anak kecil yang bilang, gunung lagi dihukum, belum ngerjain PR. Banyak yang ketawa, tapi juga banyak yang sadar bahwa pendekatan ringan bisa bikin informasi lebih mudah dicerna. Ada perdebatan, apakah kenaikan status ini perlu dipublikasikan secara luas atau cukup internal? Sebagian khawatir menimbulkan kepanikan. Sebagian lagi bilang transparansi penting. Juga ada yang mempertanyakan kesiapan infrastruktur mitigasi. Tapi semua sepakat, edukasi kebencanaan harus terus digalakan. Dan lelucon, PR Gunung jadi entry point yang menarik untuk diskusi serius. Bandingkan dengan Gunung Merapi yang statusnya naik turun. Tahun 2010, Merapi erupsi besar setelah status siaga berbulan-bulan. Pelajarinya, kenaikan status bukan berarti erupsi pasti terjadi, tapi kewaspadaan harus ditingkatkan. Anak Rakatau punya karakteristik lain, karena berada di tengah laut, ancaman tsunami juga nyata. Belajar dari sejarah, kita bisa lebih siap. Twistnya, ternyata, kenaikan status ini terjadi tepat saat musim liburan sekolah. Bayangin, banyak keluarga yang rencana liburan ke Anyer atau Carita, terus tiba-tiba ada berita gunung siaga. Ironisnya, anak-anak justru paling excited karena bisa lihat gunung, marah. Dan fakta mengejutkan, peningkatan aktivitas ini dideteksi oleh seismograf yang dipasang setelah tsunami 2018 berkat hibah internasional. Artinya, sistem deteksi kita makin canggih. Jadi, intinya, status siaga Anak Rakatau adalah pengingat bahwa kita tinggal di negara rawan bencana. Tapi dengan pengetahuan dan persiapan, kita bisa mengurangi risiko. Dan jangan lupa, kadang kita butuh sudut pandang anak kecil biar nggak tegang terus. Analogi, PR Ibu Gunung, itu kocak, tapi mengajarkan kita untuk peduli pada fenomena alam. Tetap waspada, tapi jangan lupa tersenyum. Nah, gimana menurut lo? Apakah lo setuju dengan pendekatan playful kayak gini? Atau lo lebih suka berita serius? Komen di bawah. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo biar mereka juga paham. Dan pastiin lo subscribe biar nggak ketinggalan update. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap